Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi di tema 2, subtema 1, muatan pelajaran PPKN. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu mengenai hak dan kewajiban kita di lingkungan sekitar. Penasaran apa saja betul-betulnya? Mari simak video pelajaran kali ini. Hari ini kita akan belajar materi tentang hak dan kewajiban dalam menghemat sumber energi. Banyaknya sumber energi yang telah kita pelajari pada minggu kemarin tentunya membuat kita wajib untuk melestarikan agar ketersediaannya tetap ada. Karena kita sudah mendapatkan hak untuk mendapatkan sumber energi tersebut. Nah, sekarang, apa sih yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu? Ayo kita bahas pada video kali ini. Pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Beberapa contoh hak antara lain, hak kita mendapatkan kasih sayang, hak kita untuk belajar, dan hak kita untuk meraih cita-cita. Lalu, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Beberapa contoh kewajiban antara lain yaitu kewajiban kita untuk membantu orang tua, kewajiban kita dalam belajar, kewajiban kita dalam keikutsertaan menjaga keamanan lingkungan sekitar kita. Pada umumnya, sebelum kita mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban itu sendiri. Kewajiban dan hak harus dilaksanakan secara seimbang. Selanjutnya, mari kita membahas mengenai hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan sekitar kita. Beberapa contoh. Yang pertama, hak dan kewajiban kita terhadap air. Hak kita terhadap air antara lain yaitu hak kita untuk minum. Yang kedua, hak kita untuk mandi. Yang ketiga, hak kita untuk memasak. Maka dari itu, kita berhak untuk mendapatkan air yang bersih dan sehat agar dapat dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kewajiban kita terhadap air. Kewajiban yang pertama yaitu menggunakan air secukupnya. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Jangan sampai kita membuang sampah di saluran air. Yang ketiga, membersihkan selokan air. Yang keempat, menjaga kondisi air agar selalu bersih. Contoh yang kedua, hak dan kewajiban kita terhadap listrik. Hak kita terhadap listrik yaitu yang pertama, mendapatkan penerangan. Yang kedua, listrik dapat kita manfaatkan untuk menyetrika pakaian. Yang ketiga, listrik juga bisa kita manfaatkan untuk menonton TV. Selanjutnya, kewajiban kita terhadap listrik. Yang pertama, mematikan apabila tidak digunakan. Beberapa contohnya antara lain yaitu mematikan lampu di siang hari, mematikan TV, dan yang terakhir, menggunakan secukupnya. Selanjutnya, contoh yang ketiga, hak dan kewajiban kita terhadap minyak bumi. Hak kita terhadap minyak bumi antara lain yaitu hak kita untuk memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Minyak bumi dapat kita manfaatkan untuk kebutuhan memasak.
misalnya penggunaan gas. Yang kedua, mengelola minyak bumi. Yang ketiga, mencari keuntungan dari minyak bumi. Selanjutnya, kewajiban kita terhadap minyak bumi. Yang pertama, menjaga dan melestarikannya. Yang kedua, menghemat penggunaannya agar tidak cepat habis. Yang ketiga, menggunakan sumber energi alternatif selain minyak bumi. Selanjutnya, mari kita mengamati beberapa perilaku yang dapat kita lakukan dalam menghemat energi di lingkungan sekitar kita. Beberapa perilaku tersebut antara lain yaitu mematikan TV saat tidak digunakan, menutup keran air setelah digunakan, memakai air bekas untuk menyiram tanaman, mematikan lampu di siang hari, dan yang terakhir, bersepeda untuk jarak yang lebih dekat. Dengan beberapa perilaku tersebut dapat memberi manfaat bagi kita semua dalam menghemat energi. Beberapa manfaat menghemat energi antara lain yaitu yang pertama, menghemat biaya listrik. Yang kedua, penerangan berjalan lebih lancar. Yang ketiga, memeratakan penggunaan listrik. Yang keempat, barang elektronik jadi lebih tahan lama. Dan yang terakhir, mengurangi kerusakan lingkungan. Lalu, bagaimana ya bila kewajiban dan hak tidak dijalankan secara seimbang? Apabila hak dan kewajiban tidak kita laksanakan secara seimbang, maka dapat mempengaruhi hidup kita menjadi tidak nyaman, karena kita lupa akan tanggung jawab yang harus kita laksanakan, sehingga ketercapaian hak dalam memenuhi kebutuhan hidup kita akan sulit tercapai. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang materi hari ini? Itulah tadi sedikit penjelasan tentang hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan sekitar kita. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepatutnya kita ikut serta menjaga kelestarian dan penghematan di lingkungan sekitar kita dengan cara menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.